sudah seberapa persen terpengaruh juga ini antara proses belajar begitu di Inggris sana dengan aksi-aksi demo? Adakah memang karena ada aksi-aksi ini pembelajaran jadi terganggu, Mas Nabil? Menarik, Mas Bram. Kalau di Cambridge sendiri, sepengetahuan saya memang beberapa minggu kemarin itu kita sedang ada exam weeks. Jadi proses incumbent ini dimulai setelah mayoritas dari exam itu selesai. Jadi saat ini memang mahasiswa sedang pada mungkin load-nya tidak sebanyak minggu-minggu sebelumnya, sehingga memang fokusnya bisa ditambah dengan incumbent, proses aksi ini dan segala macam. Untuk di beberapa kasus, kalau misalkan kita lihat di US, beberapa kan memang memblok ruang perkuliahan dan segala macam ya. Kalau menurut yang saya lihat, kalau di Cambridge sendiri, suasananya cukup kondusif. Jadi memang aksi itu disediakan di tempat khusus di King's Parade itu dan tidak mengganggu aktivitas perkuliahan secara umum. Jadi tidak mengganggu akses jalan dan tidak mengganggu ruang kuliah dan segala macam. Jadi memang cukup ini ya. Memang pada akhirnya kan mahasiswa bagaimana kita membagi waktu dan tidak terlalu mengganggu proses perkuliahan dan pembelajaran sebenarnya. Oke, tidak mengganggu proses perkuliahan begitu ya dengan adanya aksi-aksi demo yang terjadi di University of Cambridge. Mas Nabil, kami juga membutuhkan data dari Anda begitu ya, sebetulnya berapa banyak mahasiswa Indonesia yang juga terlibat dalam aksi-aksi ini dari total keseluruhan mahasiswa? Baik, pertama kalau misalkan membaca data, jadi memang di Cambridge ini kita hanya per angkatan itu memang tidak terlalu banyak. Jadi S1, S2, S3 itu bisa jadi hanya 50-60 orang per angkatan. Dan kalau dipersenkan mungkin yang ini karena rangkaiannya memang cukup banyak, Mas Bram. Jadi rangkaian aksi ini sejak Oktober kemarin itu per minggu selalu ada, baik itu rally besar ataupun misalkan kita acara solidarity kecil-kecilan. Tapi memang menurut yang saya lihat memang kurang lebih dari 50% memang cukup terlibat, baik itu yang aksi besar ataupun memang solidarity atau misalkan acara untuk anak-anak, penyebar informasi dan segala macam. Oke, baik. Adakah memang keharusan untuk mengikuti aksi ini, Mas Nabil, terkhusus bagi mahasiswa Indonesia? Pertama memang untuk proses aksi ini tidak ada keharusan ya. Memang ini adalah kalau saya lihat dari orang-orang yang terlibat ini memang adalah panggilan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita melihat bahwa konflik ini telah membawa terlalu banyak distractions, jadi kehancuran dan banyak korban jiwa, baik itu dari kalangan sipil, wanita dan anak-anak. Jadi ini memang suatu panggilan gitu. Jadi bagaimana memang kita sebagai mahasiswa ini perlu menyampaikan dan bersuara bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja, dan seperti apa sih sebenarnya keadaan kita di lapangan, dan seperti apa sih sebenarnya kemanusiaan yang ini ya, maksudnya rasa kemanusiaan ini yang ternyata bantuan ditahan seperti dan segala macam. Jadi memang ini lebih ke panggilan kemanusiaan secara umum, Mas Bram. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait beasiswa, yang mana ini juga menjadi pembiayaan begitu ya bagi para mahasiswa yang berada di berbagai negara di dunia, terkhusus di Inggris, sebetulnya bagaimana dukungan juga terhadap penyedia beasiswa, terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, terkhusus mahasiswa Indonesia, Mas Nabil? Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi untuk beasiswa sendiri kan memang ada beberapa source of funding ya. Jadi memang ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah kampus, maupun dari proyek-proyek yang ada di Cambridge. Cuman memang sepanjang yang saya tahu, untuk saat ini belum ada secara khusus yang terdampak. Jadi beasiswanya memang jadi bermasalah karena aksi-aksi ini. Untuk saat ini memang masih cukup kondusif, dan beasiswa masih belum ada yang terlalu mempermasalahkan. Seperti itu, Mas Bram. Oke, baik. Tadi Anda katakan begitu ya, cukup koordinasi sangat baik juga dengan pemerintah Indonesia di sana atau Dubes di sana. Sebetulnya saran dari Dubes apa untuk para mahasiswa Indonesia di sana, Mas Nabil? Baik,
Sebenarnya secara umum, KBRI beberapa bulan yang lalu mengeluarkan statement yang memang in relasi dengan Kemenlu ya. Jadi bagaimana memang Indonesia mensupport keadilan dan kemerdekaan untuk semuanya. Jadi memang untuk jadi emang mensupport itu ya apa mensupport memang untuk mensupport kemerdekaan bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Jadi memang kalau arahan secara khusus dari KBRI itu supaya proses demonstrasi ini menjadi penyampaian pendapat yang apa ya, yang tidak rusuh gitu ya. Jadi memang sesuai koridornya menyampaikan pendapat dan bisa bisa membantu proses bagaimana sih kita memang menyampaikan aspirasi dan ini adalah salah satu hak yang memang dilindungi baik itu oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Inggris secara umum. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Anda, Mas Nabil, sebelum kita mengakhiri dialog, apa harapan Anda kiranya dari aksi-aksi demo pro-Palestina terkhusus di University of Cambridge dan pesan Anda untuk para teman sejawat Anda di sana yang juga melakukan aksi demonstrasi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi memang kalau harapan saya secara pribadi memang bagaimana memang konflik ini segera selesai. Jadi tidak ada lagi warga sipil yang memang harus berjatuhan, anak-anak, wanita, lansia dan segala macam. Supaya memang rekan-rekan seperti saya, para mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah konflik bisa lanjut lagi sekolahnya, bisa lanjut risetnya, bisa lanjut belajarnya dan bagaimana memang kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, tentram untuk generasi-generasi setelah saya, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita dan segala macam. Itu mungkin harapan secara umum. Untuk pesan, Mas Bram, kalau dari saya memang pesannya bagaimana proses penyampaian pendapat ini, proses berdemokrasi ini memang menjadi pembelajaran untuk semua, baik bagi kita ini proses pembelajaran maupun memang bagi pihak-pihak stakeholder lain yang terlibat, supaya memang menjadi proses demokrasi yang lebih sehat, menyampaikan pendapat lebih sehat, dan juga memang ini adalah proses check and balance terhadap kebijakan dari pemerintah gitu ya. Misalkan kalau dari kami, misalkan di negara Inggris, pemerintahnya seperti apa kebijakannya, dan ini merupakan proses demokrasi checks and balance. Dan pesannya untuk teman-teman mahasiswa yang lain, jadikan ini menjadi proses pembelajaran yang sehat dan bagaimana bisa membawa kebermanfaatan untuk khalayak yang lebih besar lagi, Mas Bang.